ya. Ini merupakan seperti antonim ya. Jangan takut, percaya saja. Takut dengan percaya itu merupakan antonim ya, lawannya ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, hari ini ya kita diajak oleh firman Tuhan yang mengatakan jangan takut, percaya saja. Mari kita buka Alkitab kita, Filipi 4 pasal yang ke-6. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Amin. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara kita baca firman ini dengan bersama-sama, dan saya ajak bangkit berdiri. Filipi 6 ayat yang ke-4. 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih, saya persilakan dulu. Ya, firman Tuhan ini mengajak kita Bapak Ibu dan Saudara supaya kita jangan takut. Ya, kenapa ini sering terjadi? Karena memang dalam kehidupan manusia itu, ya, selalu ada rasa takut. Rasa takut apa saja yang sering diperhadapkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Ya, pertama itu rasa takut supaya tetap hidup, ya kan? Takut mati. Ya, di sini ada yang takut mati. Jangan bohong, ya. Mungkin semua takut mati, ya. Tapi harus mati. Hendaknya mati pada waktunya, ya kan? Pada sudah umurnya, dan memang itulah umur kita di dunia ini, maka kita mati. Sebenarnya firman Tuhan telah mengatakan bahwa mati itu adalah keuntungan. Kenapa mati keuntungan? Karena dengan mati itulah kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Bagi orang yang percaya, apabila kita ini percaya dan suatu waktu kita dipanggil oleh Tuhan, ya Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya mati itu bukanlah karena umurnya sudah tua. Ada juga yang mati masih anak-anak, ada yang masih remaja, ada juga yang setengah umur, ya. Nah, tapi ada juga orang kepingin mati nggak mati-mati gitu, ya kan? Ada yang seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, ya. Nah, tetapi ada yang sakit-sakitan nggak mati-mati sampai lama, sampai bosan yang menungguin, ya. Kok nggak mati-mati dia, yang nggak sehat-sehat, ya. Nggak mati nggak sehat gitu, ya. Jadi ada seperti itu juga Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi ada yang mati hanya kepleset saja di kamar mandi, dia langsung mati, dia jantungan. Mendengarkan kabar, dia jantungan. Itu takut yang pertama, ya Bapak Ibu. Nah, kalau orang tua saya ini udah lanjut usianya, bapakku ini tidak takut mati, tapi bapakku ini mau memberikan hidupnya selalu selama Tuhan memberikan waktu, ya, selalu dia melayani Tuhan. Ya, kalau saya melihat bapak ini semangatnya, ya, pagi-pagi jam 4:30 nanti sudah bangun, bernyanyi, berdoa, didoakan semuanya dengan tubuh yang seperti ini. Masih berdoa, siang hari juga berdoa, malam hari berdoa. Biar tahu Bapak Ibu, ada buku saya kasih di sana sekitar ada 5 lebih, ada 7 itu dibaca tiap hari tanpa kacamata Bapak Ibu, ya. Seperti ini pun halusnya bisa dibacanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan, ya. Jadi berarti saya, ya, mengambil satu teladan dalam kehidupannya ini, ya, digunakannya terus, ya, digunakan apa yang bisa dilakukan dengan membaca. Karena memang ayahku ini kan dia seorang pendidik, ya, dan dia juga seorang hamba Tuhan, sudah punya gelar pendeta, ya. Jadi
sebenarnya kalau kita kasih waktu, karena kita khawatir juga ya, bagaimana nanti tidak mampu waktunya ya. Tapi tetap kita melihat kalau ada ibadah juga di rumah, selalu ayah ini ikut beribadah. Amin. Jadi semakin sehatlah ayahku dan juga mama di rumah ya di Dolok Sanggul. Ya, adapun orang tua saya ke Dolok Sanggul katanya panas ya di sini. Kalau panas berkeringat, kebetulan pada 6 tahun yang lalu mama ini juga udah pernah sakit ya, pembuluh darah pecah waktu itu. Tapi oleh kemurahan Tuhan dia sembuh dan sekarang kena ke saraf mata ya. Jadi tidak boleh berair. Jadi kalau panas ada keringat, maka mama saya pulang. Karena banyak yang nanya, kenapa di sini aja bersama? Nah, itulah alasannya. Memang mama saya juga butuh perawatan gitunya ya. Kita doakan saja supaya ya segera bapak saya sembuh ya. Karena Bapak Ibu dan Saudara, kalau dokter mengatakan ya seumur hidup, kalau sudah dia mulai HD ataupun cuci darah, seumur hidup akan cuci darah ya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwasanya kuasa Tuhan melebihi dengan kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Nah, berhubung itulah nanti firman Tuhan akan kita dengarkan hari ini Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang ditakuti oleh manusia. Pertama, takut mati. Kedua, takut miskin, ya kan? Takut miskin enggak? Mak Jerry ini takut kali miskin, ya. Makanya selalu dia berusaha supaya ada duitnya, ya Bapak Ibu. Dan sering orang kalau mau minum jamu, ada jamu tolak miskin, enggak ada tolak miskin. Tolak angin ada, ya kan? Nah, gitu. Tolak miskin apa? Rajin bekerja. Amin. Itu tolak miskin. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, hai pemalas, belajarlah kepada semut yang selalu rajin. Dia rajin. Kalau pada waktu musim hujan, ya, dia sudah ada makanan tersedia. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kenapa orang takut miskin? Karena dia kira dengan dia tidak miskin, dengan dia kaya, dia akan bahagia. Kekayaan bukanlah untuk bahagia. Ya, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Banyak orang kaya itu dia tidak bahagia. Bahkan jadi apa? Dengan kekayaan, dengan keberadaannya itu digunakan dengan hal yang keliru sehingga masing-masing membawa jalannya. Kau punya mobil, ya, pergi. Aku punya mobil, pergi. Gak pernah lagi bersama, gak bahagia lagi kan Bapak Ibu? Nah, tetapi kalau kaya di dalam Tuhan, kita pasti bahagia. Amin. Ya. Untuk itu pesan firman Tuhan hari ini bagi kita, jangan hidup diperbudak oleh uang. Ya. Uang tidak bisa beli ya segalanya. Ya. Uang itu tidak bisa beli segalanya. Kaya itu ya berapapun banyaknya tetap kurang Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Tetapi kita tahu segalanya ya dibutuhkan dengan uang. Makanya orang mencari uang ya. Memang uang tidak dibawa mati, betul enggak? Orang kaya itu bawa uang enggak? Enggak, semua uangnya diambil anak-anaknya atau siapapun, emasnya saja diambil. Saya ingat ada saudara saya yang meninggal, ada cincinnya sewaktu dia pakai itu pun enggak dibawa. Ya, yang dibawa apa? Hanya papan itu aja yang dibawa. Belum pernah saya dengar ya ada yang meninggal untuk tempat peristirahatannya yang terakhir dari emas atau dari perak, enggak pernah. Dari papan aja dibuat, ya kan? Paling-paling dari kaca. Nah, diawetkan mungkin seberapa lama gitu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, ya, uang itu tidak dibawa mati. Tetapi kalau tidak ada uang seperti apa? Kalau nggak ada uang itu seperti apa? Seperti mau mati, ya kan? Nggak ada uang, kata Mbak Dewi, aduh udah 3 bulan nggak ada bawang, seperti mau mati rasanya. Uang yang biasa ku pegang-pegang kok jadi nggak ada, mau mati rasanya, gitu kan? Iya. Tetapi di sini
syukur. Ada uang, ucapkan syukur. Tidak ada uang, ucapkan syukur. Amin. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, supaya kita tidak merasa mau mati apabila tidak ada uang. Ya Bapak Ibu. Nah itu ketakutan yang kedua, takut miskin, sehingga dengan cara apapun ya dilakukan orang untuk mendapatkan uang, sampai korupsi ataupun ya banyak cara dilakukan orang supaya dia mendapatkan uang, Bapak Ibu dan Saudara. Dan takut yang ketiga apa? Takut apa? Takut setan. Ada yang berani setan di sini? Gak ada kan? Takut setan. Pertama kali gereja ini dibangun, ya ada yang bilang di sudut itu ada setan. Katanya, gimana ada setan? Iya, kalau aku masuk sendirian berinding katanya. Bulu-bulu saya berinding semuanya karena di situ ada setan. Iya katanya, takut setan. Manusia lebih takut kepada yang tidak dilihat daripada yang dilihat, ya kan? Nah, makanya takut dia setan. Malam-malam dia takut, ke kamar mandi dia takut. Anak-anak remaja ada yang takut ke kamar mandi malam-malam? Hah? Siapa? Sampuraga? Jangan takut ya, jangan takut kalau malam-malam ya pergi ke kamar mandi. Ya Bapak Ibu dan Saudara, itulah 3 yang ditakutkan oleh manusia. Tadi takut mati, takut miskin, dan takut setan. Ya Bapak Ibu, mengapa kita perlu mengalahkan ketakutan itu, Saudara? Kita harus mengalahkan ketakutan itu karena ketakutan itu bukan datang dari Allah, tapi ketakutan itu datangnya dari iblis. Coba kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau masih ada rasa takut kepada kita, kepada yang saya sebutkan 3 hal itu tadi, ingatlah ya, itu bukan datangnya dari Tuhan, tetapi itu datangnya dari iblis ya. Sebab Allah yang memberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Dia bangkitkan selalu kekuatan kepada kita pada waktu kita mengalami penyakit. Dia selalu bangkitkan kekuatan ya, dan dia katakan kepada kita bahwa Allah sanggup menyembuhkan. Dia berikan selalu kekuatan kepada kita, dibangkitkan pada waktu kita sedang bergumul terhadap anak-anak kita, bergumul terhadap pasangan kita, bergumul juga terhadap pekerjaan dan juga kebutuhan keseharian kita, Bapak Ibu. Kalau kita khawatir akan hal itu, ingatlah itu bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan dalam situasi apapun ya. Seperti yang kita baca tadi di dalam Filipi itu, tetap kita mengucap syukur di dalam segalanya ya, dan membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu bukan dari Tuhan. Coba kita buka lagi ya, bahwa memang ketakutan itu bukan dari Tuhan. Yohanes 8 ayat 43 sampai 44. Yohanes 8 ayat 43 sampai 44. Demikian, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, nah ingat Bapak Ibu dan Saudara, ya kalau kita merasa takut dengan 3 hal itu tadi, firman Tuhan mengatakan iblislah bapamu. Ya, mau bapaknya iblis? Ya, di sini
sini nggak ada yang mau bapaknya iblis. Kalau tidak mau bapak kita iblis, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, jangan takut, ya, jangan takut. Ya, ia adalah pembunuh manusia. Ya, iblis itu pembunuh. Rasa takut itu kan sering membunuh manusia, bukan karena penyakit. Makanya ada orang yang takut untuk periksa. Kenapa? Dia takut apa yang menjadi penyakitku nanti. Nah, dengan rasa takut itu bukan karena penyakitnya, dia bisa mati mendadak, dia jantungan, dia mati. Itu berasal dari mana? Dari iblis, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dari iblis itu tidak ada kebenaran. Ya, kalau ada perkataan dari iblis itu tidak benar, itu sudah salah dan sudah keliru. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ya, itu atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang sekasihi dalam Tuhan, firman Tuhan kepada kita, ya, hari ini ingat, jangan takut. Ada 3 hal itu tadi, takut mati, takut apa lagi tadi? Takut miskin dan takut apa? Masih di dalam, udah hilang. Takut apa? Hah? Takut setan, ya. Nah, bagaimana tips untuk menaklukkan ketakutan? Kita harus perkatakan firman. Ya, perkatakan firman. Karena iblis itu takut kepada firman. Amin. Iya, perkatakan. Dalam nama Yesus, aku pasti menang. Dalam nama Yesus, aku pasti sehat. Dalam nama Yesus, anak-anakku, ya, anak-anakku adalah anak-anak yang berhasil. Itu Bapak Ibu. Walaupun kita berjuang terhadap anak-anak kita, ada waktunya nanti dia akan bertobat. Ya, sudah menjadi kesaksian bagi kami. Ya, begitu lama anak kami Gersom itu menjadi, ya, mencemaskan dalam hidup kami. Tetapi ada saatnya Tuhan mengangkat dia. Asal kita, ya, tetap continue untuk membimbingnya dan mengajarinya, ya, dan tidak mengatakan hal-hal yang dari setan tadi. Ya, Bapak Ibu, amin. Ada saatnya itu Bapak Ibu. Jadi tips untuk menaklukkan ketakutan itu, perkatakan firman. Ya, Tuhan Yesus mengalahkan iblis pada waktu dia dicobai, di mana dia sedang berpuasa 40 hari 40 malam, langsung datang iblis. Tetapi Tuhan Yesus mengalahkannya dengan mengatakan firman, ya kan? Manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Nah, itu yang dikatakan. Jadi bagaimana kita bisa memperkatakan firman kalau firman Tuhan tidak kita sukai? Bagaimana kita menyukakan firman? Menyukakan firman dengan membacanya setiap hari, amin. Karena firman itu adalah menjadi modal bagi kita untuk mengalahkan kuasa si iblis, Bapak Ibu. Makanya, ya, Gereja Sidang Jemaat Allah mempunyai program harus membaca Alkitab 1 pasal paling tidak 1 hari. Amin. Sudah dibaca? Coba tunjuk tangan yang sudah membaca firman Tuhan 1 pasal 1 hari. Yang lainnya bagaimana? Masih berapa ini? Belum lengkap 5 jari. Sekali lagi. Itu Frans membaca itu si Daniel. Jangan kau apain. Baca kami 2 pasal 1 hari, pagi dan malam, ya. Jadi baca firman Tuhan setiap hari 1 pasal. Karena dari firman Tuhan itu kita akan mendapatkan, ya, bekal untuk mengalahkan iblis. Langsung ada di pikiran kita, ada di hati kita bagaimana caranya untuk mengalahkan iblis itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Alkitab juga ada contoh-contoh bagaimana pada waktu dia memperkatakan firman, maka bangkit
Ya, ayat 32 dan sampai 36. Kita baca bersama-sama ya. Saya ajak bangkit berdiri dulu membaca ayat ini. Ayo kita berdiri, yang bisa berdiri ya. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 36. Salah ya? Maaf, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Ini menceritakan tentang, maaf ya, tentang Daud ya, Daud yang mengalahkan Goliat. Ya, salah catat saya. 1 Samuel 17, betul ya? 1 Samuel 17. Iya betul. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 36. Ya, duduk aja membacanya. Kita baca 2, 3 ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Selanjutnya, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Semua orang takut kepada Goliat, karena Goliat itu ada seorang raksasa, seorang yang kuat. Ya, dia bangsa Filistin. Ya, pada waktu bangsa Israel ya berperang melawan bangsa Filistin, ya mereka takut karena begitu perkasanya yang akan dilawannya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Daud, dia menyodorkan dirinya supaya dia ya diizinkan untuk bisa melawannya. Apa yang dikatakan oleh abang-abangnya, tidak mungkin kau bisa, sedangkan engkau pun ya tidak pernah berlatih. Sebagaimana Goliat itu adalah seorang prajurit yang sudah biasa mengalahkan banyak orang. Ya, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud di sini, Bapak Ibu dan Saudara? Ya, dikatakan Daud, dia berkata, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana Daud yang kecil mengatakan sedemikian rupa. Dia berani katanya ya mengambil domba dari mulut beruang, dari mulut singa, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ini karena apa? Karena dia memperkatakan firman. Tadinya abangnya tidak mengizinkan, tadinya bangsa Israel tidak mengizinkan, tetapi pada waktu dia mengatakan firman ini, maka semua mengizinkan dia untuk bisa berperang. Dengan dia memperkatakan firman, maka bangkitlah kembali iman dari bangsa Israel, bangkitlah iman dari abangnya, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, kita melihat di dalam firman Tuhan ini, dia bisa mengalahkan Goliat yang perkasa, yang gagah. Ya, nah, yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu dan Saudara, apabila ada
firman Tuhan dalam kehidupan kita. Goliat itu adalah masalah-masalah yang datang dalam kehidupanmu. Dengan firman Tuhan yang sudah kita miliki, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka kita bisa mengalahkan segala yang beruang-beruang, segala singa yang ingin menerkam iman kita supaya kita jatuh. Amin. Amin. Nah itu. Maka untuk itu tadi ya dikatakan oleh firman Tuhan di sini, jangan takut tetapi percaya saja. Daud mengatakan kepada bangsa Israel, jangan takut, percaya saja bahwa aku sanggup, ya, sanggup untuk mengalahkannya. Dikatakannya di sini, maka aku akan mengejarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Coba bayangkan, manusia bisa menarik janggut dari satu singa, bisa enggak? Luar biasa Daud, ya kan? Luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Memang dia sudah terlatih, ya. Dia terlatih menggembalakan domba ayahnya. Dia sudah terlatih melakukan hal yang kecil sehingga hal yang besar pun bisa dilakukannya. Jangan berharap kita bisa melakukan yang besar apabila kita belum melakukan hal yang kecil. Amin. Tadi kesaksian di sini, ya kan? Karena dia sudah biasa, sudah dipercayakan perkara yang kecil, maka perkara yang besar akan semakin ditambah-tambahkan. Amin. Amin, pelayan Tuhan. Tadi pagi Bapak Gembala kita agak kecewa. Kenapa kecewa? Dilihat perkara-perkara kecil yang ada di ruangan ini belum dikerjakan. Bagaimana perkara kecil di ruangan ini dikerjakan, kamu bisa berdiri di mimbar melayani Tuhan, ya kan? Sudah biasa kita lihat menghidupkan kipas, ya. Penerima tamu harus datang menyediakan di sana amplop, tapi itu pun tidak dilaksanakan, ya kan, Bapak Ibu? Maunya langsung besar, ya Bapak Ibu, iya kan? Tapi dari kecil belum dikerjakan. Kami di Yayasan Bersinar ini 20 tahun, tidak langsung sebesar ini Bapak Ibu dan Saudara. Dari yang kecil, ya, pengasihan Betawi itu, dari papan-papan, satu ruangan aja, satu ruangan itu yang kami gunakan untuk gereja kita. Dan itu juga yang kita gunakan untuk membuka TK dan kelas 1 SD. Ya kan, 20 tahun bisa berkembang. Ada trip-tripnya, langkahnya, sama seperti tangga yang di sana Bapak Ibu dan Saudara. Tidak mungkin kita langsung melangkahkan kaki langsung ke atas. Bisa? Tidak bisa, kita akan jatuh Bapak Ibu. Ya, kita akan jatuh. Kita juga demikian, tidak akan jatuh. Kenapa kita masih di sini? Mungkin belum selesai, ya. Belum selesai di bagian itu tugas kita, kewajiban kita. Makanya kita masih di bagian itu Bapak Ibu. Coba lakukan, ya. Di bagian mana kita sedang dipercayakan sekarang, kita lakukan dengan benar, kita lakukan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, maka ada peningkatan ke atas yang akan kita dapatkan. Amin. Demikian juga Daud ini, dia berani mengatakan kepada bangsa Israel, juga kepada abang-abangnya, jangan takut, izinkan aku mengalahkannya, karena Tuhan beserta dengan aku. Maka Bapak Ibu dan Saudara, hanya dengan satu batu dilemparkannya, ya, maka Goliat mati, raksasa mati. Bukan hanya mati, kepalanya dipotong dan dibawa. Inilah dia Goliat, raksasa yang sombong itu telah dikalahkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, masalah-masalah apa yang sedang kau alami sekarang? Penyakit apa yang sedang kita alami sekarang? Itu bisa sembuh apabila kita katakan Tuhan sanggup mengerjakan, ya, melakukan perkara yang besar. Amin. Ayahku pun bisa sembuh itu nanti. Gak harus cuci darah sampai Tuhan memanggilnya. Amin. Tapi dilaksanakan dulu sekarang. Kita ikuti dulu apa yang dikatakan oleh dokter. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Satu lagi contoh, ya. Kita buka dalam Markus pasal yang ke-5, ya. Ini sungguh indah firman Tuhan, dan saya sangat diberkati lewat firman ini. Markus 5 ayat
Ketika Yesus masih berbicara, mana suaranya? 2, 3 ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Itu ayat 35. Kalau kita mulai ya dari ayat 21, coba buka ayat 21. Ya, kita baca 2-3 ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. 2. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, bersyukurlah ia di depan kakinya. 2-3. Dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" 31. Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan bersyukur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Iya, itu kuasa Tuhan Bapak Ibu. Ya, seorang yang pendarahan 12 tahun dia pendarahan Bapak Ibu, tetapi hanya dijamah saja, ya, dijamah saja jubah Tuhan Yesus, dia bisa sembuh. Amin. Adakah imanmu seperti itu? Amin. Ada imannya? Mungkin belum ada imannya ya, masih khawatir, ya kan? Masih khawatir. Tuhan tahu. Tetapi yang mau saya bicarakan di sini adalah tentang Yairus, pemimpin ibadat. Yairus, pemimpin ibadat itu datang menemui Yesus dengan satu permasalahan. Dia punya anak perempuan, bahwa anak perempuannya itu sedang sakit, hampir mati. Ya. Pada waktu itu ditemuinya Yesus, dia sedang bersama-sama banyak orang memberitakan Injil, Bapak Ibu. Dan dia langsung bersyukur dan mengatakan, "Tolong tumpangkan tangan kepada anakku supaya dia sembuh, karena anakku sudah hampir mati, dia sakit keras." Maka Tuhan Yesus mengiyakan apa permohonan Yairus itu tadi. Mereka pergi berjalan dan sambil banyak orang mengikuti mereka, ya. Dan di tengah jalan Bapak Ibu dan Saudara, ada seorang ibu yang sudah lama sakit pendarahan, Bapak Ibu. Ya, 12 tahun katanya, ya. Dia sakit pendarahan, sudah banyak uangnya habis, sudah semua tabib ditemuinya, bahkan mungkin sudah pergi ke dukun, Bapak Ibu, ya. Udah pergi ke dukun,
tetapi tidak sembuh anaknya ini, saudara. Nah, tiba-tiba pada waktu itu dia dengar Yesus lewat, ya, bersama pemimpin ibadat tadi namanya Yairus, yang memohon supaya datang ke rumahnya menumpangkan tangan kepada anaknya, ya kan? Nah, di tengah jalan dia jamah jubah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu siapa yang menjamah jubahku. Dia ketakutan dan tersungkur dan mengakui. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Imanmu telah menyembuhkan engkau. Amin. Bukan hanya dari penyakit kita akan disembuhkan Tuhan. Amin. Dari kekurangan pun kita akan dibangkitkan kembali, Bapak Ibu. Sama seperti anak Yairus ini. Nah, di perjalanan itu tiba-tiba datanglah pegawai dari Yairus mendatangi. Kita sudah baca tadi ayat 35. Coba buka lagi ayat 35. Dikatakan di situ, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu yang namanya Yairus tadi dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Coba bayangkan, ya. Dia berharap tadi supaya datang Tuhan Yesus untuk menumpangkan tangan dan menyembuhkan. Dia masih ikut pelayanan, Bapak Ibu, ya. Dia masih ikut pelayanan bersama Tuhan Yesus. Dan ada yang disembuhkan, yaitu perempuan yang pendarahan itu tadi. Tetapi tiba-tiba datang orang mengatakan, ngapain lagi kau ketemu sama Tuhan Yesus ini? Anakmu sudah mati, ayo. Katanya Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi selanjutnya apa yang dikatakan di ayat 36? Coba buka ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, apa? Sama-sama baca 2-3 ya. Jangan takut, percaya saja. Amin. Kita ulang sekali lagi 1-2-3 ya. Jangan takut, percaya saja. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Walau datang tantangan kepada Yairus itu tadi mengatakan, gak usah kau lagi percaya kepada Tuhan Yesusmu itu. Anakmu yang tadi sudah mati, sudah banyak yang menangis di sana. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Apa yang kau takuti sekarang ini, Bapak Ibu? Apa yang ditakuti anak-anak sekarang ini? Apakah orang tuamu tidak sanggup menyekolahkanmu? Apakah belum dibelinya bukumu? Apakah belum dibelinya baju barumu dan yang lain-lain? Atau kamu anak-anak muda saat ini sedang ditinggal pacarmu? Atau kamu belum mendapatkan pekerjaanmu? Dikatakan oleh firman Tuhan di sini apa? Jangan takut, percaya saja. Apa yang kau takuti sekarang, Bapak Ibu? Lihat betapa Yairus ini mempunyai masalah yang besar sekali, Bapak Ibu. Tadinya dia menginginkan Tuhan Yesus menumpangkan tangan. Dia masih ikut bersama-sama Tuhan Yesus melayani, Bapak Ibu. Terkadang demikian kita. Aku sudah ke gereja, aku sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, sudah berikan persembahan, sudah melayani Tuhan. Tetapi kenapa masalah ini masih ada? Lihat Yairus, Bapak Ibu. Langsung datang Tuhan mengatakan kepadanya, jangan takut, percaya saja. Selanjutnya baca apa yang terjadi ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Terus mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Lanjut. Sesudah dia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Terus lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Bapak Ibu dan Saudara, lihat di sini ayat 43 apa? Ayat 43 coba. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12
Ya, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Buka ayat 41 tadi. Ayat 41 tadi. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Talitakum, Bapak Ibu dan Saudara. Sering kita lemah, Bapak Ibu. Sering perekonomian kita lemah. Sering mungkin juga hubungan keluarga kita ada masalah. Sering iman kita hampa, ya. Sering iman kita suam-suam kuku. Tetapi dikatakan ayat ini talitakum, yang berarti apa? Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, bangkitlah dari keterpurukanmu. Tinggalkan rasa takutmu saat ini. Luar biasa, Tuhan akan menolong. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana Daud mengalahkan, ya, melihat raksasa itu yang tidak mungkin bagi manusia sebenarnya, bahwa Daud itu tidak sanggup akan mengalahkan Goliat itu. Tetapi Bapak Ibu, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan menggunakan keberanian dari Tuhan, mengalahkan ketakutan yang ada dalam hidup bangsa Israel, juga dari abang-abangnya, dia menjadi pemenang. Amin. Nah, demikian juga ini Bapak Ibu, lihat anak Yairus dibangkitkan dari kematian, Bapak Ibu. Banyak orang yang menertawakan Yesus. Mungkin banyak orang yang menertawakan kita. Ngapainlah kau tetap sungguh-sungguh mengiring Tuhan, gitu-gitu ajanya, tetapnya gitu aja. Karena apa? Karena ketakutan selalu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi firman Tuhan hari ini, ya, mengimbau kepada kita semua. Selama kita masih hidup, Bapak Ibu dan Saudara, selalu ada permasalahan. Tapi permasalahan itu, Saudara, itu akan membuat kita akan semakin dewasa. Kalau kita sudah selesaikan masalah yang satu, kita naik tingkat, ada lagi masalah, kita pasti selesaikan. Naik tingkat dan naik tingkat, sehingga kemenangan akan menjadi bagianmu. Jangan takut, talitakum, bangkitlah dari keterpurukanmu. Amin. Keterpurukan apa sekarang? Ketakutan apa sekarang? Dikatakan jangan takut, percaya saja. Sampai-sampai, ya, orang mengatakan kepada Yairus, ngapain lagi kau mengikuti Yesusmu itu? Anakmu sudah mati. Tetapi Yesus mengatakan apa? Jangan takut, percaya saja. Tuhan akan nyatakan kuasanya kepadamu. Kemanapun kau melangkah, jangan takut, percaya saja. Bagaimana percaya kita selalu berdoa kepada Tuhan? Bagaimana percaya kita selalu melakukan kebenaran Tuhan? Bagaimana percaya kita selalu bangunlah kerohanianmu, membangun kerohanian kita dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan suam-suam kuku, tetapi datang selalu kepada Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan. Hendaknya pesan firman Tuhan hari ini kepada kita, ya. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, alami kemenangan. Jangan takut, alami mujizat Tuhan. Yang mustahil bagi manusia, bagimu pasti tidak akan mustahil, karena Yesus beserta dengan kita. Haleluya. Kita akan menyanyikan pujian. Kita datang kepadanya. Kuasa-Mu terlebih besar. Bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari kuasa apa yang ada di dunia ini. Ketakutan apa yang sedang ada dalam dirimu sekarang, Tuhan memesan kepada kita supaya kita tinggalkan ketakutan itu dan kita datang kepadanya dan kita percaya kepadanya, ikuti Dia selalu, maka kuasa Tuhan akan kita alami. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, terima kasih ya Tuhan. Tuhanku terlebih
yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal ku jamah saja jumlahnya, aku akan sembuh. Maka perempuan yang kekerahan itu sembuh juga saudara. Daud melakukan di dalam nama Tuhan, maka melihat raksasa bisa dikalahkannya saudara. Raksasa ketakutan apa yang ada dalam dirimu saat ini saudara, datanglah kepadanya, serahkan kepada Tuhan. Mungkin
Tuhan selalu menolong kami tepat pada waktunya. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat oleh karena kuasa Tuhan. Seorang wanita yang mengalami penyakit pendarahan, Tuhan menolong dia. Yairus, anak yang mati, Tuhan bangkitkan, sebab tangan Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ingatkan kami, ya Tuhan, supaya kami jangan lupa apapun yang kami hadapi, baik itu penyakit, baik kematian, bahkan Goliat yang kami hadapi, kami menjadi orang pemenang sebab Tuhan menyertai kami, Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, supaya kami pulang dengan tepat ini, Tuhan. Kami membawa kemenangan, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami, karena Tuhan bersama kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh, berakar, dan menjadikan kami dewasa di dalam firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Salam.